pertama kali mendengar informasi berita bahwa Glenn Fredly meninggal dunia, itu posisi saya sedang berada di rumah. Tepatnya saat itu saya sedang berada di kamar main video games di komputer. Lagi seru-serunya main video games, tiba-tiba ada suara di ruang tamu yang sekilas saya dengar bahwa ada berita dari televisi yang mengatakan bahwa Glenn Fredly meninggal dunia. Saya langsung menghentikan permainan, tapi saya nggak langsung keluar. Saya masih tetap duduk, diem. Saya sih berharap kalau informasi itu hoax ya. Tapi kan itu udah muncul di TV. Tapi saya masih berharap kalau informasi itu hoax. 3 menit kemudian, 5 menit kemudian, saya merasa diyakinkan bahwa informasi yang ada di televisi itu benar adanya, bahwa Glenn Fredly sudah meninggal dunia. Jujur saya tidak mengikuti informasi apapun terkait Glenn Fredly. Saya juga saat itu ya masih bingung kenapa Glenn Fredly meninggal. Apakah karena kecelakaan atau karena sakit? Kalau misalnya sakit, juga sakitnya sakit apa? Jadi memang saya tidak mengikuti informasi terkait Glenn Fredly. Dan setelah saya mengikuti berita-berita, setelah beberapa hari Glenn Fredly meninggal dunia, memang teman-teman dekatnya sendiri juga banyak yang terkejut, banyak yang tidak mengetahui kondisi kesehatan Glenn Fredly. Dan teman-temannya Glenn Fredly juga mengatakan bahwa sosok Glenn adalah orang yang tidak mau merepotkan teman-temannya. Bahkan ketika sakit pun dia juga tidak secara detail menjelaskan sakitnya. Ya sudahlah ya. Saya membuat video ini untuk diri saya sendiri. Karena kan saya memanfaatkan YouTube ini untuk dokumentasi hidup saya. Jadi saya buat video ini untuk sebagai kenang-kenangan untuk diri saya sendiri kelak. Terkait dengan meninggalnya Glenn Fredly, saya pikir setiap orang juga pasti berbeda-beda responnya. Ada yang terkejut dan menjadi sedih, sangat-sangat sedih. Ada juga yang mungkin biasa saja. Ada juga yang mungkin tidak peduli sama sekali. Saya termasuk orang yang sedih, terkejut. Apakah saya teman dekat Glenn Fredly? Tidak. Apakah saya sahabat Glenn Fredly? Jelas tidak. Apakah saya keluarga dari Glenn Fredly? Anda sudah tahu jawabannya. Tapi saya pernah 2 kali bertemu langsung dengan Glenn Fredly. Saya juga menuliskan hal itu di Facebook saya. 2 kali bertemu langsung dengan Glenn Fredly karena saat itu saya bertugas melakukan interview kepada atau dengan Glenn Fredly. Yang pertama
Ini juga sebenarnya sudah saya tulis sih di Facebook saya. Hanya saja saya ingin membuat video ini juga. Yang pertama, bertemu langsung dengan Glenn Fredly adalah ketika event Jak Jazz yang digelar di Istora Senayan Jakarta. Saya meliput event Jak Jazz dan kebetulan di hari itu Glenn Fredly tampil. Dan saya tidak ada tujuan saat itu ya, tidak ada tujuan yang spesifik bahwa saya akan meliput Jak Jazz dan akan melakukan wawancara dengan Glenn Fredly. Jadi tujuannya hanya melakukan liputan Jak Jazz gitu. Dan pada momen tertentu, mungkin sekitar 15 menit sebelum Glenn Fredly tampil, saya melihat Glenn Fredly berdiri agak sedikit terpisah dengan kawan-kawannya. Lalu secara spontan saya mendekat ke Glenn Fredly. Secara spontan, tidak ada rencana apapun. Lalu saya mendekat ke Glenn Fredly tepat di samping panggung Jak Jazz di Istora Senayan. Saat itu Glenn Fredly pakai shawl warna putih atau krem ya. Saya ada fotonya sih di Facebook saya. Lalu pakai t-shirt gitu. Terus saya bilang, Glenn, boleh minta waktunya wawancara? Lalu saya melakukan wawancara, reportase langsung untuk pendengar Hot Radio. Terus Glenn mengatakan boleh gitu kan. Terus ya sudah, akhirnya saya ngobrol tanpa teks pertanyaan dan saya mengajukan mungkin 5 pertanyaan ya, tapi dijawab agak panjang oleh Glenn. Saya ada fotonya di Facebook saya. Orangnya ramah dan dia sangat antusias, dia sangat semangat ketika dia menjawab pertanyaan terkait dengan karya-karyanya, terkait dengan musiknya. Semangat sekali. Dia menjelaskan dengan penuh semangat, dengan detail. Lalu konsep pertunjukan di Jak Jazz dia jelaskan juga. Sebenarnya sih apa yang saya lakukan itu juga tidak tepat ya. Maksud saya, bukankah ketika seseorang akan tampil itu dia butuh konsentrasi yang penuh ya untuk tampil. Tapi saya juga tidak tahu kenapa, karena saya juga tidak merencanakan hal itu ya. Saya ambil momen kalau dia setuju terjadi interview, kalau dia pun tidak setuju juga saya tidak apa-apa. Tapi saya baru sadar sepertinya apa yang saya lakukan itu agak sedikit salah sih. Kalau mau interviewnya dilakukan setelah Glenn tampil. Ya itu baru saya sadari sekarang. Saat itu sih saya tidak menyadari. Intinya Glenn bersedia untuk menyisihkan waktunya sebelum dia tampil dan menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Interview yang menyenangkan walaupun tidak lama. Ramah sekali ya. Ramah. Terus
iya, antusias menjawab pertanyaan. Yang kedua, kalau ini terencana. Jadi Glenn Fredly akan menggelar konser di Hotel Ratu Bidakara yang sekarang menjadi Horizon Ultima Ratu Serang. Jadi memang sebelum konser itu Glenn dan timnya berkunjung ke beberapa radio untuk melakukan promosi. Nah, kalau ini terencana gitu. Jadi lebih leluasa lagi karena saya melakukan wawancara dengan Glenn Fredly saat itu kurang lebih 1 jam. Lebih dalam pertanyaan yang saya ajukan, Glenn pun menjawab juga lebih santai karena memang tujuannya untuk promosi konser dia di Horizon Ultima Ratu Serang. Yang lebih mengesankan saat itu ketika Glenn datang untuk melakukan interview, saya yang melakukan wawancara. Dia sedang berulang tahun, tepat di hari ulang tahunnya. Dan sepertinya sih Glenn saat itu berpikir tidak ada tim dari radio yang tahu. Jadi akan berjalan seperti biasa, dia datang, wawancara, foto-foto, pulang. Tapi kenyataannya kami sudah menyiapkan kejutan ketika sedang wawancara. Tanpa diduga-duga tim masuk dengan membawa kue tart. Dan Glenn tampak senang sekali, tampak terkejut. Interviewnya juga harus terpotong beberapa menit karena dia harus tiup lilin. Udah gitu foto-foto lagi kan. Setelah itu interview lanjut lagi. Yang kedua itu dia datang pakai t-shirt warna kuning, lalu pakai topi plus kacamata hitam. Ramah sekali dan tetap antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan khususnya tentang musik, tentang karya yang dia buat, tentang musiknya, tentang dunia permusikan di Indonesia, hal-hal seperti itu. Karena saya juga saat itu sama sekali tidak bertanya tentang hal pribadi ke Glenn, hanya pertanyaan terkait musik dan konsep konser yang akan digelarnya. Sampai sekarang sih masih teringat jelas ya 2 momen tadi yang betul-betul berdialog dengan sosok Glenn Fredly yang sekarang sudah meninggal dunia. Lagu-lagu Glenn Fredly jelas sangat saya suka. Setiap kali saya siaran, pasti saya sisipkan satu lagu Glenn Fredly. Entah ketika saya siaran pagi, entah ketika saya siaran siang, entah ketika saya siaran sore, entah ketika saya sedang siaran malam. Karena lagu Glenn Fredly kan banyak, dan yang hits juga banyak, dan iramanya juga berbeda-beda. Kalau pagi, itu biasanya yang saya putar yang kisah romantis. Lalu lagu Glenn yang judulnya Perempuan, atau You're My Everything, atau yang Selamat Pagi. Kalau siang mungkin yang agak-agak sendu, Kasih Putih, lalu Terpesona, lalu Januari, hal seperti itulah. Malam juga kurang lebih sama, Sedih Tak Berujung, Sekali Ini Saja, Tega, Terserah. Ya itulah kecintaan saya terhadap musiknya Glenn. Nonton konser dia secara langsung, seingat saya juga lebih dari
3 kali 4 kali, dan konsernya memang tidak pernah membosankan. Lagunya sama, tetapi penampilan dan atmosfernya dan aransemennya tidak pernah membosankan. Jadi 5 atau 6 kali ya saya menyaksikan konser Glenn Fredly secara langsung. Oke. Terima kasih sudah nonton video ini, khususnya Anda yang merasa penggemar Glenn Fredly. Dia sudah meninggal, tapi karya-karyanya saya yakin masih bisa didengar kok di radio-radio ya, atau bisa didengar saat Anda setel albumnya di mobil atau di kamar atau dimanapun. Selamat jalan untuk Glenn Fredly. Sampai ketemu lagi, Glenn.